Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Semoga kita semua tetap hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan, dan kiranya di tengah-tengah kita tetap terjaga optimisme. Berjumpa lagi dalam Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan jemaat Rantepao. Perjumpaan daring yang akan melegakan haus akan firman-Nya sebagai dasar yang kuat dalam menjalani kehidupan kita. Dalam Lentera Malam kali ini, kita akan berjumpa dengan Pendeta Hendrik Lebang yang akan memberikan sebuah renungan dengan tema hidup yang pahit. Tentunya dalam perjumpaan kita kali ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita, dan inilah renungan malam. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
mensyukuri penyertaan Tuhan seharian dalam aktivitas kita masing-masing. Kembali lewat persekutuan, pada saat ini kita satukan hati dalam doa, berserah kepada Tuhan lewat lentera malam, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu. Kasih-Mu besar bagi hidup kami. Kami mengaminkan kuasa-Mu terus memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dan kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu, menyandarkan hidup kami, aktivitas kami. Bahkan hati kami terpaku kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai sumber hidup dan kekuatan kami hari demi hari. Ya Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama dari Kitab Matius pasal 15, ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian sabda Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah pantun. Sayur pahit siapa yang memakan, namun berulang-ulang dicoba akan terasa enak jua. Suara tolong sekali bisa diabaikan, tapi berkali-kali meminta akhirnya diterima jua. Saudara, pembacaan firman Tuhan saat ini mengisahkan seorang perempuan dari Tirus Sidon. Dia bukan masuk dalam lingkungan sebagai suku Israel, tetapi ia datang kepada Yesus dengan suara dan harapan yang sungguh untuk memohon pertolongan kepada Yesus. Ia meminta kepada Tuhan Yesus, "Yesus, anak Daud, tolonglah aku." Sebab anaknya berada dalam sebuah kondisi yang berat karena sakit. Ia terbeban dengan kondisi itu. Lalu datang kepada Yesus. Saudara-saudara, apa reaksi yang terjadi? Tuhan Yesus mengabaikannya. Bahkan murid-murid yang mendengar akan permohonan perempuan Tirus ini justru menyampaikan kepada Tuhan Yesus, suruh saja dia pulang. Ia mengikuti kita terus dengan berteriak-teriak, sangat mengganggu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktunya kemudian reaksi Tuhan Yesus dalam menanggapi
teriakan permohonan perempuan Tirus ini, lalu menyampaikannya bahwa ia datang bukan untuk orang lain, tetapi ia datang kepada umat Israel, suku-suku yang hilang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perempuan ini tidak merasa lelah, tidak merasa ditolak, tetapi terus memohon dan datang kepada Yesus. Tolonglah saya. Saudara-saudara, dalam keadaan ini, kemudian Tuhan Yesus menanggapinya bahwa sebenarnya kehadirannya adalah seperti bahwa tidak mungkin ia memungut roti yang ada di meja untuk diberikan kepada anjing. Saudara-saudara, sangat menyedihkan. Tetapi perempuan ini pun tidak menyerah, malah menegaskan satu harapannya, satu kesungguhannya, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Lalu ia mengatakan, benar Tuhan, tapi anjing-anjing itu juga memungut remah-remah yang jatuh dari meja. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, memang perempuan ini menunjukkan satu kesungguhan. Ia siap menanggung malu dan menunggu dalam waktu dengan sabar, menjadi bukti iman yang membuat pintu kuasa Allah terbuka dan menakjubkan. Kata Tuhan Yesus, hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang engkau harapkan. Saudara-saudara, sungguh runtuhlah penghalang dari kasih karunia Allah oleh iman yang terus datang, terbangun secara sejati dalam diri kita. Saudara-saudara, sama halnya misalnya dengan sayur yang pahit atau jenis makanan yang lain yang tidak biasa kita cicipi. Tapi kalau itu terus berulang-ulang, kita coba, maka akhirnya akan terasa enak juga. Sayur pahit siapa yang mau makan? Namun kalau berulang-ulang dicoba akan terasa jua. Suara tolong sekali bisa diabaikan. Tapi berkali-kali minta tolong, akhirnya diterima jua. Demikianlah yang terjadi, saudara. Bagaimana perempuan Tirus ini mengalami pintu anugerah Tuhan yang terbuka. Saya percaya saudara-saudara akan kasih karunia Tuhan terbuka dan ajaib bagi setiap orang yang sabar menunggu, yang tidak malu-malu untuk datang dan datang lagi kepada Tuhan. Perhatikanlah saudara sorotan Tuhan, perhatian Tuhan yang tajam, yang terbuka membawa pada tempat keajaiban. Anugerah Allah yang tak bersyarat. Karena itu saudara-saudara, lihatlah kelembutan suara Tuhan yang mendengar seruan permohonan saudara dan saya setiap saat. Datanglah padanya dengan tanpa malu-malu dan enggan. Percayalah saudara, bahwa anugerahnya selalu terbuka kepada kita setiap saat. Saat ini, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
Takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat puji dan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus, kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Mari saudara-saudara, kita kembali satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Besar pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami hidup dari kasih karunia Allah. Terima kasih untuk waktu yang Engkau beri pada saat ini. Kami kembali melihat hidup kami dalam pemeliharaan-Mu yang tiada henti. Seharian kami boleh tempuh dalam segala aktivitas, mengangkat tugas dan pekerjaan kami. Hari ini kembali Engkau meneguhkan kami melihat semuanya berlangsung dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, ada waktu Engkau beri. Kami merasakan bagaimana tuntunan kasih-Mu hingga saat ini.
Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh pekerjaan aktivitas kami dalam kemurahan-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan menyempurnakan firman-Mu bagi kami semua yang kembali meneguhkan kami bahwa Tuhan selalu memberi kami kesempatan. Anugerah-Mu besar bagi kami selalu untuk datang dan datang lagi bersandar dan mengandalkan kasih setia Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kasih Yesus melingkupi kami. Engkau menjangkau kami setiap saat, dimanapun kami berada. Lihatlah umat-Mu dalam penantian yang terus-menerus bersandar kepadamu. Di tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kami percaya anugerah Allah terus terbuka bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih. Ini doa dan hidup kami. Kami sandarkan kepadamu. Kami percayakan kepadamu. Dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu ya Allah. Haleluya. Amin. Sungguh bukti kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini dalam Lentera Malam. Kiranya kita tetap hidup dalam pengharapan dalam Tuhan. Tetap semangat, jaga kesehatan, mari kita berdoa, tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.